Lalu terhadap teman-teman kita ini Bagong yang berada di luar negeri, dia tidak ketemu pembimbing, dia tidak ketemu guru, tidak ketemu mursid, tapi dia pengen menuju jalan kesejatian. Apa treatmentnya yang harus dinasihatkan Bagong kepada mereka? Saya pertama kali bilang, please you open mind, open heart, and open feeling. How to do that? This you long breathing and you life every time, everywhere. Jadi kita harus membedakan ya. Rohani ini kan abadi. Rohani itu abadi. Ragawi kita tidak. Rohani itu abadi berarti sesungguhnya mati itu tidak ada. Kematian rohani kan nggak ada. Fisik aja yang kita rusak karena kita tidak mencapai kesempurnaan. Makanya ada kesampurnaan. Apa yang kamu pikirkan pasti terjadi. Itu pencapaian. Rahasianya lewat berbagi kepada banyak orang. Iya. Gak ada rumus lain. Gak ada rumus lain. Lakukan saja. Itu ya. Persembahkan saja. Jadi kalau kita tuh mempersembahkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tanya beliau dah bagaimana Mbah Kung menyentuh orang. Tanya beliau, salah seorang. Anak-anak yang pergi udah menyaksikan semua. Ya. Apa yang dipikirkan pasti terjadi, apa yang diucapkan terjadi, ya kan? Bukan peramal, enggak. Ini anugerah saja. Jadi apapun sakit penyakitnya, misalnya, kalau di depan Mbah Kung, Astunggal, Bismillah, kun fayakun kadirun. Serius. Apapun. Murid-murid saya banyak yang buta. Sekarang banyak penulis buta, penyair buta, lahir dari Sanggar Mariska yang Mbah Kung asuh. Bimbingan, private lesson. Boleh tanya mereka. Himpunan IT Tunanetra Indonesia dekat sekali sama saya. Boleh. Jadi anak-anak saya. Boleh dong berarti. Ini seluruh penonton ini kan jutaan Mbah Kung menonton konten kita. Andai kata kemudian mengalami hal, misalnya dia sakit parah gitu Mbah Kung. Kadang minta tolong sama praktisi-praktisi yang dianggapnya hebat, justru malah dirugikan, bermasalah begitu. Terus kemudian datang ke sini, Mbah Kung bersedia nolong ya. Welcome 24 jam. Tanya ini Nan Lingsir. 24 jam kita welcome. Kita sering tidur di kebun, di sawah, di pantai, di mana. Ini beliau sering nemani. Sama-sama kita prihatin. Kalau tengah malam kita selalu menyenandungkan doa bersama-sama. Jadi kalau namanya orang sudah minta tolong, ya pasti Tuhan ngasih kekuatan pada kita. Mintanya tolong sama kita, pasti kekuatan beliau yang bersama kita. You just breathe. Please you follow him, don't you follow body. If you follow him, you glory. If you follow body, you crash. Sebentar, Mbah. Saya ingin menegaskan kembali nih. Ini soalnya penting banget, ya kan? Puncak pencapaian seseorang seperti yang Mbah Kung sampaikan tadi, sabdo dadi, ya, apa yang kau sentuh jadi, apa yang kau sentuh sembuh dan lain sebagainya dan seterusnya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendedikasikan hidup kita kebermanfaatan untuk sesama banyak orang, artinya. Betul itu ya. Ikhlas. Ilmu ikhlas itu makanya diserukan ilmu ikhlas kan. Di semua agama ikhlaslah, tuluslah, lapang jiwa lah, tapi nggak dipraktekin. Ya, nggak dipraktekkan. Gue kudu pinter ngaji ya. Nggak diajeni, kan? Tidak diterapkan. Bisa amalkan. Ketika kita memiliki anugerah itu, terapkan saja. Jenengan sembunyi dimanapun akan ditemukan. Ya, jadi saya berkali-kali sembunyi, artinya menemukan diri. Saya nyepi di danau, malah jadi rame danaunya. Saya nyepi di hutan, jadi rame hutannya. Saya nyepi di pantai, jadi heboh pantainya. Saya tinggal di villa horor,
jadi sekarang penuh disewa orang, ya kan gitu. Jadi pasti akan memberikan kekuatan circle dan magnet yang luar biasa ketika kita menghadirkan kesucian dan kemuliaan beliau. Bukan kesucian dan kemuliaan kita, tapi hadirkan bahwa kita just bridge, hanya jembatan. Tubuh kita rapuh sekali, tetapi kekuatan beliau dahsyat. Serius. Setiap tempat yang nyepi selalu saya dihadiri orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tidak terpilih tidak datang. Ada seleksi. Seleksi juga. Mendapatkan anugerah dari kecil atau apa ya, direct ya. Pernah nggak kemudian berusaha untuk mencari tahu, ngapunten, saya ini siapa sebenarnya ya di dalam kehidupan di masa yang dulu itu, kira-kira saya ini siapa, kok saya kok berbeda dengan yang lain-lain itu. Pernah nggak terbesit seperti itu? Jenengan ini ngomong masalah inkarnasi dan reinkarnasi berarti. Kalau saya nggak tak pikirkan. Siapapun dan apapun no problem. Jelas kalau beliau rawuh ya silahkan rawuh menjadi pribadi saya. Kalau Yesus bilang, ya kan, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa menuju pada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kan beliau bilang begitu, Nabi Isa itu. Sebetulnya aku di sini kan bukan aku Yesus. Saya tegaskan bukan aku Yesus, tapi aku pribadi. Aku pribadi, akumu, akuku. You, me, you. Bukan, yourself, bukan aku myself. Dia ya. Nah, jadi petunjuk Kristus, petunjuk Yesus itu dahsyat sekali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku pribadi. Itu berlaku untuk semua Sari orang. raning sun. Sopo weruh sari raning sun. Sasat weruh pangerane. Jelas sekali. Ajaran leluhur kita, ajaran leluhur manusia loh. Jadi itu sebenarnya untuk digeneralisir ya. Nah, itu untuk universe. Makanya universe become an animation. Semua satu. Mau rambutnya bule, mau rambutnya merah, mau rambutnya apa. We are one. We are one. We are one. Jadi, kalau orang-orang asing bilang we are one, pasti udah ketemu saya ada. Orang yang menyerukan universe healing, universe macam-macam, yang bilang we are one, pasti sudah ketemu Mbah. Boleh cek. Siap. Ya kan? Jadi kebetulan Mbah Kong menghimpun juga, tidak menghimpun tetapi dihimpuni, ya kan? Mereka menyatu menjadi kekuatan atmosfer yang bagus. Mereka punya visi dan misi yang sama, bagaimana membangkitkan spirit power of life. Sebab saat ini manusia sudah lost spirit. Dari mana mulainya, Bang? Dalam rangka untuk membangkitkan spirit of power itu, kira-kira mulainya dari mana? Mulai dijalankan di sekolah sing urip. Teruslah penuh kasih. Teruslah ikhlas. Terus tulus. Teruslah lapang jiwa. Jangan pernah memikirkan kontribusi apapun. Jangan pernah memikirkan feedback apapun. Jangan pernah memikirkan timbal balik apapun, balas budi apapun, pamrih apapun. Ini sekarang kita apa-apa pamrih, apa-apa jaluk ini, apa jaluk itu. Serius. Saya kalau nggak dikasih, nggak saya minum. Saya nggak dikasih, nggak saya makan. Duit nggak dikasih, nggak saya terima, Pak. Walaupun itu dari hasil jerih payah saya. Serius. Saya beberapa waktu lalu tuh nanganin penanaman modal asing. Jangan pikirkanlah penanaman modal asing nilainya berapa. Gak perlu saya sebutkan nilainya berapa. Seberapa pun gak saya ambil. PIN name-cardnya ada di saya. Gak saya pakai karena aplikasinya penting untuk sesuatu pencapaian universe. Kalau bukan untuk itu, nggak berani pakai atau sentuh. Nah, ini penting sekali. Jadi please kita harus belajar ikhlas, belajar tulus, terus lapang jiwa.
baru belajar aja bagus, bagaimana kalau benar-benar tulus? Ikhlas, tulus, dan lapang jiwa Sinonim itu. dalam praktik kehidupan sehari-hari Iya. itu lebih tinggi, setinggi-tingginya dibanding dengan ritual kita ketika semedi, puasa, melek dalu, sholat, dan lain sebagainya. Ya, jangan bandingkan seremonial dengan laku hidup loh. Jangan yang katakan semedi, yoga, meditasi macam itu kan sarana untuk mencapai. Nah, itu berarti kan untuk latihan self control. latihan untuk actionnya Nah, ini kan latihan berarti. untuk tulus itu tadi Nah, sebetulnya.